Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang kurs nilai tukar. Jadi di awal 2023, di mungkin tanggal 20-an Januari, secara mengejutkan, kurs nilai tukar yang sudah cukup lama di level 15.500-an di akhir tahun lalu, sekarang balik lagi di bawah 15.000. Ya. Jadi kalau kita lihat grafik ini, yang 15.7, 15.6, kemudian dalam waktu beberapa hari saja, sekarang sudah 15.094, dan setelah Imlek bahkan sempat di bawah 15.000. Nah, pertanyaannya, rupiahnya yang menguat atau US dollarnya yang melemah? Karena kalau dalam mata uang itu ada dua sisi. Nilai tukar itu bisa karena satu sisi yang menguat, bisa juga yang ini tetap, tapi yang satu lagi turun. Gitu. Nah, mari kita lihat analisanya. Nah, kalau kita bicara rupiah menguat gitu ya, belum tentu iya ya, tapi kita coba lihat argumennya dulu. Apa yang kira-kira membuat rupiah menguat? Di dalam negeri itu memang ada beberapa perkembangan peraturan yang cukup positif untuk itu. Yang pertama adalah kewajiban untuk menempatkan devisa hasil ekspor atau DHE ke dalam negeri. Dulu hanya berlaku untuk industri pertambangan dan kelapa sawit. Sekarang diperluas, yang hasil olahan, kemudian industri lainnya juga ditambahkan. Nah, jadi kalau misalnya ada pengusaha melakukan ekspor ke luar negeri, kemudian dibayar. Nah, apabila hasil uang pembayaran ekspornya itu disimpan di deposito di luar negeri, tidak ditarik masuk ke Indonesia, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya kalau saya baca, kalau nggak salah itu 0,5% dan 0,25%. 0,5% itu kalau misalkan setelah 3 bulan, ya setelah ekspor dilakukan, 3 bulan itu kita masih belum tempatkan di Indonesia. 0,25% itu adalah kalau misalnya sudah kita tarik ke Indonesia, terus uang yang uang yang kita tarik tersebut kita tempatkan deposito di Indonesia, kita pakai di luar ketentuan. Maksudnya di luar ketentuan itu gimana? Jadi kalau kenapa sih orang habis ekspor tetap taruh uangnya di luar negeri? Ya karena kan kita bisnis itu nggak cuma terima uang, kita harus bayar juga, bayar vendor, bayar jasa angkutan, bayar insurance, bayar karyawan di luar sana gitu. Jadi kalau pengusaha dia tidak tarik dolarnya, devisa hasil ekspornya dari luar negeri, terkadang bukan semata-mata karena itu. Jadi dia juga mau pakai untuk bayar, karena bisa saja dia punya barang itu didapat dengan memproduksi sebagian atau ada nilai tambah di luar negeri. Nah, jadi dia pakai. Nah, kalau di aturan yang itu tetap diperbolehkan. Jadi devisa yang kita tarik ke Indonesia itu tetap boleh ke luar negeri lagi, dengan catatan untuk pembayaran ya yang berkaitan dengan kegiatan ekspornya. Nah, baru dikenakan sanksi 0,25% apabila dana yang dipakai tersebut bukan untuk itu. Ya, jadi balik lagi ke luar negeri tapi bukan alasan yang disebutkan itu. Jadi ini untuk memberikan fleksibilitas. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan ini efektif akan membuat dana dolar hasil ekspor itu balik ke Indonesia? Menurut saya tidak terlalu. Kenapa? Tarif atau sanksi akan jadi beban gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tarik, saya kena 0,5%, atau saya tarik tapi saya pakai untuk hal lain kena 0,25. Well, itu bukan angka yang kecil ya, tapi juga bukan angka yang besar. Untuk pebisnis, kadang-kadang dibutuhkan flexibility. Kalau ada kesempatan, saya mau pakai uang itu, kenapa harus dikunci-kunci? Kemudian kalau misalkan saya ada hutang di luar negeri, saya harus bayar hutang, apa boleh buat kan? Memang harus saya bayar kan? Nah, jadi menurut saya flexibility lebih penting. 0,25, 0,5% biaya itu menurut saya ya satu angka yang tidak kecil, tapi bukan angka yang memberatkan. Karena mungkin saya bisa adjust di nilai jualnya. Nah, kemudian hal positif ya, atau yang membuat rupiah menguat itu adalah kenaikan bunga deposito dalam negeri. Jadi Indonesia itu memang aneh untuk dolarnya ya. Dolar di Indonesia itu begitu sudah diperlakukan seperti emas. Kelipat sedikit aja, wah itu nilainya sudah jatuh.
Seri yang lama nilainya jatuh. Padahal uang dolar yang sama kalau kita pakai di luar negeri, kayaknya kamu kelipat-lipat, keucek-ucek juga nggak ada masalah. Cuma di Indonesia yang memperlakukan dolar itu seperti barang berharga. Menurut saya juga agak aneh sih. Kemudian yang kedua adalah suku bunga deposito dolar di perbankan. Dulu ya, mau suku bunga Amerika berapapun, taruh uang di tabungan US dollar atau deposito US dollar itu hampir tidak ada untungnya, bahkan lebih banyak biayanya daripada bunganya. Kenapa? Karena bunganya cuma 0,5%, 1%. Transfer ya beda bank kena sekian puluh dolar. Kemudian terima uang kalau dari beda bank juga ada potongan biaya ini itu yang entar ditanggung oleh kita atau yang pengirimnya. Jadi sangat tidak efisien. Ya. Pada saat suku bunga US naik 4% tahun lalu 2022, bunga deposito sini juga hampir tidak gerak begitu. Nah, jadi kalau saya sekarang taruh di luar negeri dapat bunga 3-4% atau bahkan 5%, taruh di Indonesia cuma dikasih 0,5%, dikenakan sanksi 0,5% tidak apa-apa kok, taruh aja di luar negeri. Ya, jadi bunga deposito dolar yang sangat rendah itu menjadi penyebab pengusaha enggan menempatkan di sini. Nah, kalau saya kan kerja di perusahaan manajer investasi, melihat pengelolaan reksadana yang dolar juga sama problemnya. Penempatan di deposito dolar itu bunganya sangat tidak kompetitif. Jadi mau tidak mau kita harus belanjakan apakah itu di saham atau dibelanjakan di obligasi dolar. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu, Bank Indonesia itu sekarang akan melelang surat berharga falas. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya bank mau kasih bunga deposito tinggi? Dia pasti bisa lempar kredit kan, tapi kan lempar kredit dalam dolar tidak umum. Kasih kredit ke luar negeri juga mungkin tidak banyak ya. Jadi kemungkinan kalau terima tabungan dolar, perbankan dia belikan surat berharga dolar. Nah, selama ini mungkin susah mencari surat berharga dolar yang bagus. Nah, sekarang Bank Indonesia melelang surat berharga falas dengan yield 3,75 sampai 4. Jadi kalau misalnya Sun dolar ya, bukan Indon ya. Indon itu diterbitkan di luar negeri. Kalau Sun dolar itu berarti diterbitkan dalam negeri dan mata uangnya dolar. Sekarang mulai banyak ya. Nah, jadi dengan ada padanan yang 3,75 sampai 4% ini, harapannya tabungan dolar atau deposito dolar juga bisa lebih tinggi. Dan beberapa bank saya lihat actually sudah menaikkan suku bunga tabungan dolar, deposito dolarnya. Nah, cara yang kedua ini menurut saya lebih ampuh ya untuk menarik orang menempatkan dana di USD. Ya tadi sudah saya bahas ya. Jadi bunganya tidak kompetitif gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan gitu ya. Apakah kalau dengan kebijakan devisa hasil ekspor ditaruh dalam negeri, bunga deposito berpotensi lebih tinggi ya karena belum semua bank naik, menjadikan rupiah yang menguat? Menurut saya bukan. Ya, ini sangat rasanya bukan faktor yang utama yang menyebabkan kenapa rupiah menguat. Karena mau bikin rupiah menguat itu nggak cuma dolar luar negeri taruh di Indonesia. Dolar luar negeri ditukar jadi rupiah di Indonesia. Nah, itu akan bikin permintaan rupiah tinggi. Kalau cuma dolar ke dolar, ya tetap bentuknya dolar. Belum tentu membuat mata uang rupiah menguat. Menambah cadangan devisa, iya. Ya, menambah cadangan devisa, sehingga kalau spekulan mau coba goyang rupiah, mereka mikir dulu. Itu iya. Tapi apakah kalau bentuknya dolar disimpan di sini membuat rupiah menguat? Menurut saya, kayaknya belum sampai ke situ. Nah, jadi hipotesis atau asumsi bahwa rupiah menguat menurut saya belum kuat. Nah, kalau gitu berarti US dollar yang melemah dong. Untuk tahu US dollar melemah atau menguat, kita bisa melihat indeks namanya DXY. Ya, DXY itu adalah US dollar index. Jadi kan dolar itu terhadap yen, terhadap euro, renminbi China, yen Jepang, kemudian tadi sudah ya Swiss franc, pound sterling. Jadi US dollar index ini adalah nilai tukar dolar terhadap sekumpulan mata uang asing yang negara utama di dunia. Ya, jadi terhadap satu basket of index. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat waktu tahun lalu ya, waktu gonjang-ganjing Rusia, Ukraina, krisis energi, inflasi tinggi, euro sama pound sterling yang secara historis selalu lebih besar daripada dolar,
Jadi 1 euro itu mungkin bisa dapat 1,2, 1,3 dolar. 1 pound sterling mungkin bisa dapat 1,6, 1,7. Tahun lalu itu sempat 1 dolar itu dapatnya 1 euro atau 1 pound sterling, hampir 1 pound sterling. Bahkan sempat 1 dolar lebih besar daripada 1 euro karena waktu itu sempat 0,9. Ya, jadi pada waktu itu bisa kita katakan US dollar menguat sekali terhadap mata uang asing. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kita lihat indeks US dollarnya menurun dari level sekitar, ini indeks ya, mungkin 105, sempat 106, sekarang 102, ya 102,2. Nah, kalau ini turun artinya apa? Ini artinya bahwa US dollar itu melemah terhadap mata uang utama di dunia. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nilai tukar rupiah terhadap euro 16 ribuan. Rupiah terhadap pound sterling GBP 18 ribuan. Nah, GBP terhadap USD 1,2, euro terhadap USD 1,08. Ya, artinya USD terhadap euro yang sempat 0,9 tahun lalu sudah balik ke 1, sekarang 1,08. Secara historis ya, saya ingat-ingat ya, euro tuh selalu lebih besar dikit daripada dolar. Jadi kalau kita tukar dolar 15.000, tukar euro tuh mungkin 16-17 ribu. Nah, sekarang sudah balik ke situ. Dolarnya sudah 15.000, euronya 16 ribuan. Nah, berarti sudah balik ke normal gitu kan. Pound sterling itu dulu saya ingat selalu kepala 20 ribu. Ya, mungkin sekarang 19-20 ribu. Per 17 Januari sudah 18 ribuan. Ya. Nah, dan terhadap USD juga sudah 1,2. Jadi mata uang dunia itu mulai balik ke kondisi sebelum pandemi. Nah, kenapa balik? Ya, kalau dilihat-lihat, saya rasa ya ini lebih kaitannya kepada data inflasi US yang yang lebih bagus dari ekspektasi, sehingga ada kemungkinan suku bunga US itu tidak agresif dan bisa turun. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan mata uang dolarnya melemah terhadap mata uang di dunia. Indonesia kecipratan juga. Nah, jadi rupiah yang balik ke 15.000 dan bahkan sempat di bawah 15.000 di bulan Januari 2023 ini, lebih tepat kita sebut US dollar yang melemah daripada rupiah yang menguat. Nah, dolar yang melemah ini ada plus minusnya bagi Indonesia ya. Kalau kita kan net importir bensin, jadi Pertamax kita itu import karena dia diolah dulu di luar, baru kita beli lagi di Indonesia. Itu bisa membuat nilai tukar yang rendah ya, bisa buat harga Pertamax lebih murah. Jadi kalau kemarin sudah turun dari 14 ribuan ke 12.800, ya siapa tahu bisa turun lagi 500 perak atau berapa. Kemudian kita kan sekarang sedang ekonominya lagi tumbuh. Ketika ekonominya lagi tumbuh, kita kan banyak belanja barang dari luar. Tidak semua barang mampu diproduksi di Indonesia. Jadi kalau ekonominya bergerak maju, kadang-kadang memang barang kita impor. Nah, waktu kita import, kalau rupiahnya bagus ya, maksudnya di 15 ribuan atau lebih murah, itu akan menguntungkan importir. Jadi pemulihan ekonomi akan pulihnya lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Nah, kemudian itu yang plusnya ya. Minusnya ya yang bisnisnya ekspor. Tadinya dapat 15.500 atau 600, sekarang dengan kurs yang lebih murah, dia dapatnya 15 ribuan. Jadi tentu income-nya kalau dalam bentuk dolar itu akan mengecil. Ini untuk bisnis ya. Bagaimana dengan pasar modal? Pasar modal tidak keberatan dengan kurs yang melemah ataupun menguat. Dia lebih menyukai kestabilan. Jadi kalau kurs memang melemah karena katakan inflasi kita tinggi, suku bunga kita terlambat naik, atau inflasi di luar negeri tinggi, suku bunga dia naiknya cepat sekali, kita ketinggalan, tidak apa-apa. Itu memang secara teori mata uangnya akan melemah. Tapi yang penting bagi pasar modal adalah kestabilan. Tolong kalau melemah jangan terlalu cepat, menguat juga sama. Kenapa? Karena dalam membuat estimasi itu, kalau berubahannya terlalu cepat, terlalu ini, kadang-kadang ada kesulitan. Ya. Nah, kalau kursnya stabil, ya faktor unexpected profit atau loss dari laba selisih kurs itu jadi kecil. Jadi misalnya dengan hitungan kalau 15.000 dia wajar, 15.500 dia punya unexpected loss dari selisih kurs karena katakan hutangnya dolar, atau jadi 14.500 dia punya unexpected profit karena dia untung dari selisih kurs. Nah, itu untuk perusahaan yang
pinjaman dalam mata uang asingnya besar, atau mungkin bobot ekspornya besar, itu bisa masalah kita bikin proyeksi dia punya laba bersih gitu. Nah, kalau kursnya stabil beda, proyeksinya juga lebih enak. Jadi kalau kurs stabil lebih gampang bagi para pelaku pasar modal dalam membuat proyeksi. Nah, dan kemudian bukan berarti kita tidak menyukai rupiah yang menguat. Kita oke-oke aja rupiah menguat. Yang penting trajektori. Trajektori itu artinya arahnya memang sesuai di mana ya karena karena inflasi US lebih rendah, suku bunga dia berpotensi turun, market hanya respon lebih cepat. Yang penting jangan terlalu cepat saja gitu. Nah, untuk perkiraan di 2023, Panin Asset Management menghitung ya, kira-kira yang wajar untuk rupiah terhadap US dollar adalah di 14.600 sampai dengan 14.900. Sehingga walaupun sekarang kursnya 15 ribuan, kami percaya sampai dengan akhir 2023 rata-ratanya kemungkinan akan berkisar di range ini. Demikian sharing tentang kurs hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.